Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Fauzi. Latar belakang saya seorang sarjana seni dan domisili saya saat ini berada di Yogyakarta. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan Anda, ingin sharing dengan Anda bagaimana saya membangun bisnis ini dan bagaimana seharusnya orang baru memulai bisnis ini. Jadi dalam sistem One Vision kita sudah disediakan 7 langkah sukses. Artinya Bapak Ibu ketika menjalankan 7 langkah sukses ini, insya Allah akan menuju kesuksesan. Karena namanya saja 7 langkah sukses. Langkah pertama adalah kita harus punya impian dan sikap, ya. Bapak Ibu dengarkan audio yang berjudul Impian dan Sikap, pembicaranya Pak Louis Tendian. Terus yang kedua, kita harus pakai produk. Ini penting karena kita adalah seorang pengusaha, ya. Terus yang ketiga adalah membuat daftar nama. Dan yang keempat, kita membuat janji ketemu. Dan langkah kelima, kita presentasi. Langkah keenam adalah tindak lanjut atau follow up. Dan langkah ketujuh itu adalah alat bantu, ya, buku, CD, sama pertemuan. Pada video kali ini saya akan membahas langkah keempat saja, yaitu langkah membuat janji, ya, membuat janji atau mengundang, ya. Bapak Ibu semuanya, di starter pack sudah ada standar bagaimana Bapak Ibu bisa membuat janji. Kenapa membuat janji ini penting sekali? Karena orang baru biasanya baru bergabung belum bisa untuk presentasi. Jadi tugasnya adalah membuat janji. Bapak Ibu bisa tinjau kembali isi starter pack. Di situ sudah komplit ada 5 cara Bapak Ibu bisa membuat janji, ya. Cara standar yang pertama, terus ada cara yang kedua kreasi, ya, varian membuat janji. Terus ada yang ketiga, membuat janji yang disesuaikan dengan kebutuhan prospek, ya, bahasa sehari-hari biasanya, ya, dan ini yang paling sering dipakai gitu, ya. Terus yang keempat adalah membuat janji dengan hasil referensi, ya. Terus yang kelima, di starter pack yang baru itu sudah keluar membuat janji dengan chatting, ya. Di era saat ini kita sudah bisa membuat janji dengan chatting, tapi ada standarnya gitu, ya. Nah, namun di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita mengundang orang, ya. Membuat janji dan mengundang orang ini hampir-hampir sama. Prinsipnya pun hampir sama. Kalau kita membuat janji biasanya langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah ice breaking, ya. Kita harus istilahnya pembukaan, ya, pembicaraan. Jadi nggak langsung, ya, kita cairkan suasana dulu. Terus yang kedua, kita harus punya alasan bicara singkat. Di starter pack sudah dijelaskan, ya. Terus yang ketiga, dapatkan kecocokan waktu. Yang keempat, kita barulah mengundang prospek, ya. Jadi mengundang itu ternyata ada step-stepnya, ya. Terus yang kelima adalah jawab pertanyaan diakhiri dengan pertanyaan. Yang keenam adalah konfirmasi. Terus yang ketujuh, yang terakhir adalah role play dan latihan berulang. Bapak Ibu bisa tinjau kembali starter. Video kali ini saya akan membahas satu hal yang sebagai pelengkap dari starter pack. Hal ini adalah mengundang orang ke conference, mengundang orang ke grup WhatsApp, atau mengundang orang untuk meninjau presentasi dari bisnis kita. Nah, saya ambil bahan dari buku yang berjudul GoPro, ya. Pengarangnya adalah Eric Warren, ya. Di buku itu sudah dijelaskan 7 strategi menjadi pebisnis MLM profesional. Bapak Ibu bisa tinjau kembali di bab 5, ya, di halaman 41. Itu yang akan saya bahas. Insya Allah saya coba singkat, ya. Mengundang prospek untuk memahami peluang bisnis atau produk Anda. Nah, biasanya nih, ya, biasanya saya di awal dulu semangat sekali ketika melihat bisnis ini. Saya merasa bahwa masa depan saya akan cemerlang, ya, masa depan saya akan luar biasa. Itu hal yang wajar sekali karena saya tidak terbiasa melihat hal-hal luar biasa seperti bisnis ini. Nah, tapi ternyata semangat saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan. Karena jika kita hanya bergerak dengan sekedar semangat, sekedar dengan antusiasme tanpa pengetahuan, itu sama saja kita turun perang modal semangat tanpa strategi dan senjata. Ya, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi, ya. Jadi ini video kali ini saya berharap, ya, ketika Bapak Ibu menonton video ini tentunya melakukan bisnis ini menjadi jauh lebih profesional. Caranya adalah Bapak Ibu harus kuasai yang pertama teknik daftar nama. Bapak Ibu bisa dilihat di video sebelumnya yang sudah saya upload, cara membuat daftar nama yang standar. Pilahlah finansial, ambisi, supel, kemudian stretchable-nya, ya, SP-nya berapa dipilah. Kemudian pilihlah cara membuat janjinya.
Mau pakai cara 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, pada video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita mengundang orang. Bagaimana cara kita mengundang orang supaya bisa melihat presentasi bisnis kita atau conference di grup lain ataupun di grup WhatsApp. Caranya seperti dalam mengundang ada peraturan, ada 4 peraturan. Yang pertama adalah peraturan nomor 1 adalah Anda harus secara emosional melepaskan diri dari hasil. Ini sangatlah penting. Ingatlah, tujuan awal kita adalah memberikan pendidikan dan pemahaman kepada. Ini bukan soal mendapatkan pelanggan baru atau mengikat kontrak dengan distributor baru, gitu ya. Dengan kata lain, jika Anda tidak melibatkan emosi Anda dari hasil tersebut dan hanya berfokus pada pemberian pendidikan dan pemahaman, semuanya menjadi sangat sederhana. Itu sudah ada di buku GoPro halaman 47. Artinya ketika kita mau mengundang, lepaskan diri dari hasil. Karena yang membuat orang kecewa adalah masih mengikatkan dirinya kepada hasil. Bapak Ibu bisa kembali baca buku GoPro ya. Itu peraturan yang pertama. Peraturan yang kedua adalah jadilah diri sendiri. Begitu banyak orang berubah saat mereka mulai mengundang orang lain, ya. Ini malah membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Jadilah diri sendiri, fokuslah untuk menjadi diri sendiri yang terbaik. Jadi jadi diri Anda sendiri tapi dengan versi terbaik Anda. Itu peraturan yang kedua. Peraturan yang nomor 3, bersemangatlah ya. Kenapa? Karena antusiasme itu menular. Anda boleh merasa sedikit antusias ya, dan fokus, dengarkan musik yang bisa menginspirasi Anda, tersenyumlah bahkan saat Anda menelpon ya. Jadi ketika Anda mengundang orang, menelpon orang, tersenyumlah ya. Saya yakinkan kepada Anda, emosi positif Anda akan menjelma menjadi hasil yang lebih baik. Itulah manfaat dari bersemangat dan antusias. Peraturan nomor 4, kukuhkan sikap Anda ya. Peraturan ini terbilang berat untuk saya pribadi. Pada awalnya saya merasa begitu tidak nyaman ya. Saya mengira orang-orang akan menganggap saya tidak serius. Ya, namun saat saya mengamati para profesional, saya menyadari pendirian mereka begitu berani. Mereka percaya diri, mereka kuat dan antusias. Ya, itu peraturan yang nomor 4, kukuhkan sikap Anda. Nah, setelah kita mengetahui peraturan yang 4 tadi, ternyata ada 8 tahap dalam kita mau mengundang orang ya. Baik itu dari Facebook, mau kita undang ke conference lain, baik itu dari WhatsApp, mau kita undang ke conference lain, ataupun dari media sosial lainnya, mau kita undang ke conference lain. Jadi yang pertama, ini saya kombinasikan dengan pengetahuan yang ada di buku GoPro. Yang pertama, yang biasanya saya lakukan adalah sama seperti prinsip kita buat janji, kita harus ice breaking dulu. Ketika saya add pertemanan di Facebook, di Instagram, dan media sosial lainnya, yang pertama saya lakukan adalah saya mencari hal positif atau kelebihan apa yang ada di akun beliau. Dan saya like, bukan hanya like, tapi saya komentar. Bahkan tidak jarang saya membagikan postingan statusnya. Ya, misalnya doa, hal-hal positif lainnya, yang antusias bersemangat. Saya kadang-kadang share, walaupun nanti 3 hari kemudian saya hapus yang sudah saya share. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita memberitahukan kepada pemilik akun bahwa kita memperhatikan mereka dan benar-benar bukan dibuat-buat, tapi memang kita tertarik karena dia mempunyai status positif, yaitu ice breaking. Anda boleh mencoba berbagai macam cara, sesuaikan dengan kondisi Anda. Itu yang pertama ya. Nah, terus setelah Anda mulai dapat komunikasi, dia sudah mulai balas komentar ya. Kita sudah mulai komunikasinya enak, suasana udah mulai cair. Nah, lalu Anda pakai 8 prinsip ini. Yang pertama adalah Anda harus jadilah terburu-buru. Ketika Anda ngundang itu terburu-buru ya. Jadi tidak terkesan Anda itu punya banyak waktu luang ya. Terus yang kedua adalah pujilah prospek ya. Karena Anda sudah membagi statusnya, Anda sudah men-share, Anda pujilah apa yang Anda bagi. Anda pujilah apa status yang sudah dia buat gitu ya. Foto yang baik, Anda pujilah itu ya. Terus yang ketiga adalah barulah kita ngundang prospeknya. Nah, cara mengundang ini nanti saya akan bahas ya. Terus ada prinsip keempat, ada jika saya bersediakah. Nah, saya akan bahas cuma sampai di tahap keempat saja. Ya, ada tahap 1, jadilah terburu-buru. Tahap kedua, pujilah prospek. Tahap ketiga,
mengundang prospek. Tahap keempat, jika saya bersediakah. Tahap kelima dan kedelapan Bapak Ibu bisa baca di buku GoPro. Nah, saya akan bahas ya, karena waktu kita sangat terbatas sekali ya. Nah, tahap 1, jadilah terburu-buru. Ini masalah psikologis ya Bapak Ibu semuanya. Orang lain biasanya jauh lebih tertarik pada orang yang sibuk mengurusi banyak hal. Ya, dan saya rasa Anda pun seperti itu. Anda lebih senang melihat orang sibuk daripada orang yang nganggur gitu ya. Nah, jika Anda mulai menelpon atau melakukan percakapan empat mata, buatlah kesan kalau Anda sedang terburu-buru ya. Anda akan mendapati proses mengundang yang lebih singkat, lebih sedikit pertanyaan, kurangnya perdebatan, serta orang lain akan lebih menghormati Anda dan waktu Anda. Itu poinnya. Nah, contoh ya, misalnya untuk prospek pasar hangat. Pasar hangat ini biasanya sudah kenal dengan Anda ya, sudah istilahnya pertemanan Anda sudah hangat gitu ya. Ada beberapa kalimat untuk contoh prospek pasar hangat. Misalnya ya, aku sedang mengurusi banyak hal, tapi aku senang bisa menghubungimu. Itu contoh untuk menjadi terburu-buru. Atau yang kedua, aku tak punya banyak waktu untuk mengobrol, tetapi ada sesuatu yang penting untuk kusampaikan kepadamu gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, aku harus segera pergi, tapi aku harus bicara denganmu secepat mungkin. Sehingga dia tidak akan banyak nanya gitu ya. Itu untuk proses pasar hangat gitu. Tapi kalau orang yang baru kenal, baru seminggu ya, bahkan mungkin baru sebulan, itu masih disebut prospek pasar dingin. Pasar dingin itu seperti tadi ya, yang baru kita kenal atau barusan kenal atau baru ketemu di jalan gitu ya. Nah, sekarang bukan waktu yang tepat untuk membahas ini ya. Lagi pula aku harus pergi, tapi Anda teruskan, tapi aku harus ngobrol dengan kamu gitu ya, atau dengan Anda ya. Terus atau cara yang kedua, aku harus pergi, tapi itu kalau misalnya Anda telepon atau Anda di Messenger boleh. Ini prinsip bisa dipakai di sosial media mana saja gitu ya. Nah, terus tahap 2, pujilah prospek ya. Seperti tadi yang saya bilang ya, kalau di media sosial Anda boleh puji statusnya dan lain sebagainya. Nah, namun ada beberapa contoh untuk pasar dingin dan pasar hangat. Nah, pasar hangat, kau memiliki bakat berbisnis yang luar biasa, kau mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Itu kalimat powerful sekali ya. Terus yaitu yang pertama. Yang kedua, kau sangat sukses, aku sangat menghargai caramu menjalankan bisnis. Itu kalau dia pebisnis gitu ya. Yang ketiga, selama aku mengenalmu, aku selalu menganggap kau andal dalam setiap pekerjaan. Misalnya teman-teman lama gitu ya. Atau Anda bisa susun kalimatnya, nggak mesti persis, tapi kurang lebih sama ya. Kalau saya biasanya setiap teman tiap hari, bro, kamu udah lama nih berteman sama aku, saya tahu kamu dalam beberapa hal kamu sangat jago nih gitu. Dipuji dulu gitu ya. Terus yang keempat, kau selalu mendukungku dan aku sangat menghargai itu. Nah, ini bagus digunakan kepada keluarga dan sahabat. Jadi memuji prospek tidak selalu mengatakan bahwa dia baik dan seterusnya. Tapi kita boleh mengatakan bahwa kau selalu mendukungku dan aku sangat menghargai itu. Itu memuji prospek. Ya, itu untuk yang pasar hangat. Pasar dingin, kau super cerdas, bolehkah aku tahu caramu mencari nafkah? Gitu. Nah, jadi itu bahasa baku ya. Kalau setiap hari boleh diganti. Mbak ini kayaknya cerdas sekali dalam mencari uang. Bolehkah saya tahu gimana caranya Mbak berbisnis gitu? Itu memuji sebetulnya gitu ya. Itu untuk pasar dingin. Atau yang kedua, kau memberiku pelayanan terbaik yang pernah kuterima. Ini boleh nih sama pelanggan kita ya, sama rekan kita yang biasa berinteraksi dengan kita gitu ya. Boleh pakai cara ini. Terus yang ketiga, kau menjadikan ini suatu pengalaman luar biasa. Ini kalimat yang powerful ya. Misalnya Bapak Ibu naik Gojek gitu. Naik Gojek itu kan pasar dingin gitu ya. Cara mujinya gimana? Misalnya dia dia dalam perjalanan itu dia cepat ya, nganterinnya cepat. Terus Bapak Ibu sehingga dapat pengalaman gitu. Pengalaman dalam artian deg-degan gitu ya, tapi selamat gitu ya. Bapak Ibu boleh muji dia gitu ya. Selama saya naik Gojek gitu, Bapak menjadikan hari ini adalah suatu pengalaman yang luar biasa saya naik Gojek gitu ya. Nah, itu memuji sebetulnya ya. Itu untuk pasar dingin ya. Intinya kunci dari memuji ini adalah pujian yang harus tulus, yang benar-benar
kita lihat gitu. Tinggal bagaimana kita merangkai kalimat. Yang pertama tadi tahap 1 jadilah terburu-buru ya. Terus tahap kedua adalah pujilah prospek. Nah, tahap ketiga itu mengundang prospek. Nah, tahap mengundang prospek ini akan menjadi powernya kita ya, gongnya kita lah istilahnya ya gitu. Nah, untuk pasar hangat, nah kita mulai nih. Untuk pasar hangat nih, ada beberapa cara untuk kita ngundang. Yang pertama, ada 5 cara ya. Yang pertama, misalnya ini teman lama kita gitu ya. Nah, saya bilang begini biasanya. Saat kau bercerita bahwa kau membenci pekerjaanmu dan membutuhkan banyak uang, ingin membeli rumah baru, dan lain sebagainya kemarin gitu ya. Apa kau serius atau tengah bercanda waktu ngobrol kemarin itu? Nah, biasanya mereka hampir selalu menjawab bahwa mereka itu serius. Biasanya seperti itu ya. Terus kita jawabnya gimana? Bagus gitu. Aku rasa aku menemukan cara agar kau bisa mendapatkan atau mengatasi masalahmu itu, atau mewujudkan impianmu itu. Saya menemukan cara gitu. Ini cocok untuk situasi saat Anda mengetahui ketidakpuasan atau kebutuhan atau keinginan dari prospek Anda. Jadi kalimat yang tadi yang saya bacakan itu cocok untuk pasar hangat yang ketika Anda sudah tahu kebutuhannya apa. Misalnya ya, contoh orang kerja di luar negeri gitu. Dia pernah mengeluh ke Anda, aduh saya udah sekian tahun nih nggak pulang ke Indonesia, kasihan saya kangen anak saya gitu. Anda boleh masuk dari situ gitu. Mbak, kemarin waktu ngobrol dengan saya katanya kangen ke anak, itu serius atau bercanda? Nggak, pasti mereka bilang serius gitu. Mbak, saya saat ini menemukan cara bagaimana caranya kita bisa pulang ke Indonesia, berkumpul dengan keluarga, tanpa perlu bekerja di luar negeri, dan tentunya penghasilan bisa lebih besar daripada saat ini. Oh ya, gimana caranya? Nah, Anda boleh langsung mengundang dia ke conference. Nanti malam akan dibahas di conference lain. Kurang lebih seperti itu ya. Itu prinsip yang pertama. Itu contoh ya, contoh untuk prospek pasar hangat. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah aku pikir aku tahu cara agar kita bisa meningkatkan pemasukan kita. Ini kan karena teman gitu ya. Bisa ngobrol-ngobrol, diem gitu. Biasanya ini bisa dipakai ke teman dekat kita. Kayaknya aku tahu deh gimana cara kita bisa nambah penghasilan. Atau Anda bisa inbox teman lama Anda. Bro, apa kabar bro? Nah, setelah Anda inbox ya, bila yang pertama pakai tahap yang pertama ya, jadilah terburu-buru, kemudian puji dia, kemudian mulai ngundang. Kayaknya aku tahu deh bro, bagaimana cara kita bisa menambah penghasilan. Emangnya gimana caranya? Nah, kebetulan nanti malam ada conference yang menjelaskan tentang itu. Simple ya, cara kita mengundang orang ya. Nah, jadi itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga untuk pasar hangat adalah saat aku membayangkan orang yang pasti bisa kaya dengan bisnis yang kutemukan, kaulah yang terlintas di pikiranku. Kayak saya baca puisi gitu ya. Nah, intinya Anda boleh pakai bahasa Anda pribadi ya. Boleh Anda pakai bahasa setiap hari. Saat gini ya, saat saya membayangkan orang yang pasti bisa kaya dengan bisnis yang saya temukan saat ini, nah, kau yang terlintas pada saat saya memikirkan itu gitu. Nah, itu Anda boleh pakai ke pasar hangat ya, prospek pasar hangat. Itu cara yang ketiga. Terus cara yang keempat, apa kau masih mencari pekerjaan atau pekerjaan yang berbeda gitu? Aku menemukan cara agar kita berdua bisa memulai bisnis yang luar biasa tanpa resiko. Ini kalimat ya, Anda bayangkan ya, powerful sekali ya. Nah, ini untuk Anda bisa pakai ke teman-teman Anda ya. Terus yang kelima, aku mau bertanya, tak akan kubocorkan. Jika ada sebuah bisnis yang bisa dimulai part-time dari rumah dan menggantikan penghasilan full-time-mu, apakah itu menarik minatmu? Jadi kita nggak ngundang sebetulnya ya, kita nanya gitu. Ya, kalau kita pakai bahasa setiap hari gini, bro, aku mau nanya nih, tapi saya nggak akan bocorkan gitu. Emang mau nanya apa gitu? Nah, misalnya nih, ada satu bisnis yang bisa kita mulai part-time ya, di luar pekerjaan utama kita gitu. Tapi penghasilannya bisa menghasilkan lebih besar daripada gaji kita saat ini. Kira-kira itu menarik nggak untuk kamu gitu? Nah, itu bahasa saya gitu ya. Emang apa itu? Nah, kebetulan nanti malam ada conference di Line. Kira-kira kalau saya undang kamu, bersedia nggak untuk hadir gitu? Nah, itu masuk ke ini ya. Itu masuk ke tahap keempat. Jika saya bersedia ke Anda, ya. Jika saya mengundang kamu, bersedia nggak kamu untuk hadir gitu ya? Itu untuk pasar hangat ya. Nah, terus
untuk pasar dingin gimana dong Pak? Baru kenalan kemarin gitu ya. Nah, untuk pasar dingin, Bapak Ibu bisa lihat nih contoh ya. Ada 3 contoh. Yang pertama, misalnya namanya Mas Budi ya. Mohon maaf kalau ada yang namanya sama ya. Mas Bud, ini saya Fauji yang kemarin kenalan gitu ya di Messenger. Pernahkah kau terpikir untuk mencari sumber penghasilan lain gitu? Itu bertanya gitu ya, kita nggak menawarkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kau masih belum menentukan pilihan karirmu? Singkat ya pertanyaannya. Terus, apa kau berencana untuk melanjutkan apa yang kau lakukan sekarang ini sepanjang karirmu? Kalimatnya baku ya, saya ganti menurut versi saya. Misalnya gini, Mas Bud, pernah nggak kepikiran untuk nambah penghasilan? Nah itu ya. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Mas Bud sudah nentuin karir untuk 3 tahun 5 tahun ke depan belum Mas Bud? Aduh iya nih masih bingung misalnya gitu ya. Nah atau yang ketiga gitu, apakah Mas Bud mau kerja seperti ini terus? Nah itu bahasa saya ya, Anda boleh pakai itu untuk pasar dingin ya. Itu untuk cara Anda mengundang orang di lain. Ketika dia tanya, iya sih aku udah bosan gitu, emang kenapa kamu nanya seperti itu? Nah baru kita lanjut, ini Mas, saya ada conference lain yang menjelaskan tentang bagaimana cara kita bisa mulai karir yang luar biasa dalam waktu 2-3 tahun ke depan dan bisa punya penghasilan besar. Dan saya rasa Mas Bud orang yang cocok untuk saya undang ke conference lain. Jika saya undang Mas Bud, apakah Mas Bud bersedia? Nah itu ya, pakai prinsip yang keempat gitu ya. Tahap yang keempat, jika saya bersedia ke Anda ya. Nah ya itu untuk proses prospek pasar hangat dan pasar dingin. Nah, ada ternyata untuk pendekatan tidak langsung ya. Tadi kan pendekatan langsung kita tembak gitu ya. Ternyata ada pendekatan tidak langsung. Inilah peralatan kuat lainnya yang membantu membujuk orang mengabaikan penolakan awal mereka serta mendidik mereka tentang apa yang Anda tawarkan. Nah, pendekatan tidak langsung ini adalah tentang meminta bantuan, masukan atau panduan pada prospek. Saya menggunakan pendekatan ini secara luas dan dengan sukses besar saat saya pertama memulainya. Ini kata Eric Worre ya, saya sedang baca. Nah, karena kurangnya kredibilitas saya di usia 23 tahun, saya tidak begitu sukses dengan pendekatan langsung. Kredibilitas ini gini, kalau kita pakai cara yang tadi, pendekatan langsung, yang tadi saya bahas itu adalah pendekatan langsung. Kalau kita tidak punya kredibilitas, maka pendekatan tidak langsung ini itu bisa sangat membantu Anda ya. Itu yang saya tangkap dari kalimatnya Eric Worre. Nah, jadi saya belajar untuk meminimalkan peran saya dan memaksimalkan ego prospek. Nah, rumus ini bekerja dengan luar biasa dan berhasil hingga saat ini. Jadi ini bisa Anda pakai untuk pasar hangat maupun pasar dingin ya. Caranya ini ada contoh nih, ada 3 contoh untuk prospek pasar hangat. Nah, pasar hangat berarti teman kita. Nah, jadi ini pendekatan tidak langsung ini kita bisa pakai ke orang-orang level up. Level up itu lebih tua dari kita, lebih kaya, lebih teachable, lebih supel, lebih berambisi dari kita. Itu level up ya. Nah, yang pertama, aku baru saja memulai bisnis baru dan sangat gugup. Nah, sebelum kumulai, aku harus melatih ini dengan orang terdekat. Apakah kau keberatan jika aku mempraktekkan ini padamu? Jadi Bapak Ibu, ini teknik luar biasa untuk diterapkan pada keluarga dan sahabat. Jadi sebetulnya kita nggak presentasi dia, kita bilang bahwa, bro, Mas Bud, saya lagi mulai bisnis baru, cuman saya masih grogi nih, saya masih canggung. Kira-kira kalau misalnya saya minta bantuan Mas Bud untuk jadi lawan bicara saya untuk saya praktekkan bisnis ini di depan Mas Bud, apakah Mas Bud bersedia gitu? Oh boleh, emang gimana? Nah ini saya mau presentasi, Mas Bud lihat ya gitu. Jadi dia ngelihat kita presentasi gitu, sambil kita itu presentasi beliau gitu ya. Itu cara yang pertama ya. Itu. Terus cara yang kedua, aku menemukan sebuah bisnis yang membuat aku sangat bersemangat ya. Tapi memang aku tahu apa gitu ya. Kau mempunyai begitu banyak pengalaman. Maukah kau memeriksanya untukku? Jika aku membuatnya mudah untukmu, tolong beritahu aku jika menurutmu aku telah mengambil langkah yang tepat. Nah, intinya cara yang kedua ini untuk pasar hangat, intinya gini, kalimatnya saya singkat gini.
saya misalnya ke dosen saya ya, Kak Eli misalnya gitu ya. Nah, misalnya dosen saya masih muda gitu ya, nggak jauh dari umur, jadi panggilnya Kak gitu ya. Kak Eli, saya lagi mulai bisnis nih gitu. Saya mau minta pendapat Kak Eli boleh gitu. Nah, menurut Kak Eli bisnis ini gimana Kak Eli? Nih, jadi kan perusahaan ini Tiens, ini berdiri tahun 95. Nih udah lama berarti ya, produknya luar biasa, ceritakan produk sekian. Pokoknya kita menjelaskan ke Kak Eli ini ya 15 menit. Kalau saya biasanya gitu, saya minta pendapat lah. Intinya minta pendapat ke orang level up. Ya, itu cara yang kedua ya. Itu cara yang ketiga, seorang teman bilang kepadaku, hal terbaik yang bisa kulakukan saat memulai bisnis adalah meminta tolong pada orang yang kuhormati untuk melihat bisnis itu dan memberi bimbingan. Apakah kau bersedia untuk melakukan itu untukku jika aku menyederhanakan hal itu? Nah, intinya di cara ketiga ini hampir-hampir sama. Kita mau minta pendapat dari prospek kita gitu. Nah, ketika Bapak Ibu belum bisa menjelaskan, satu hal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah, Pak, saya mau minta pendapat nih, kan Bapak sudah berpengalaman nih berbisnis, kira-kira bisnis yang saya jalankan ini baik untuk saya atau tidak, saya mau minta pendapat Bapak boleh gitu. Oh boleh, coba jelaskan bisnisnya seperti apa. Nah itu dia Pak, karena saya belum bisa menjelaskan, boleh nggak Pak, Bapak bersedia nggak Pak kalau saya undang sebagai undangan khusus di grup lain untuk menyimak bisnis yang saya jalankan. Kalau dia bilang boleh, baru kita undang ke grup lain. Kalau dia bilang nggak boleh, ya udah Bapak Ibu copy aja materi yang ada di grup lain, kirim ke beliau. Copy aja materi yang ada di grup WhatsApp, kirim ke beliau. Gimana Pak menurut Bapak bisnisnya? Jadi kita minta pendapat sekaligus presentasi beliau gitu ya. Nah itu cara untuk prospek pasar hangat. Nah untuk prospek pasar dingin gimana gitu ya. Nah jadi ketika Bapak Ibu bertemu dengan seorang di kota lain misalnya, atau negara lain, atau dari perusahaan lain ya, terus Bapak Ibu melakukan bisnis Bapak Ibu di sana, misalnya sedang jalan-jalan keluar kota ya, Bapak Ibu bisa berkata ketemu orang misalnya gitu ya, ini kalimat untuk pasar dingin ya, perusahaanku tengah berekspansi di daerahmu, maukah kau membantuku untuk memeriksanya dan memberitahuku jika menurutmu perusahaanku akan berhasil di tempat. Sama sebetulnya ya Bapak Ibu semuanya ketika kita menggunakan pendekatan tidak langsung untuk prospek pasar hangat ya. Jadi prospek pasar dingin dan pasar hangat ini ketika kita pakai pendekatan tidak langsung itu dua-duanya cocok gitu ya. Nah cuman untuk pasar dingin ini kita mengatakan bahwa perusahaan kita sedang ekspansi di tempat mereka. Nah terus dia tanya perusahaan apa, nah baru tinggal janjian. Atau kalau misalnya janjian kan kalau kita di lapangan gitu ya. Kalau misalnya kita di online, kita tinggal pakai lagi jika saya mengundang Anda ke grup lain, apakah Anda bersedia? Nah, gitu ya. Itu untuk pasar dingin. Terus saat Anda bertemu seorang yang mungkin bisa memberikan masukan bagus soal produk Anda dapat mengatakan seperti ini. Misalnya ini di online maupun di offline. Kalau kita ketemu dengan orang yang bagus, SP-nya tinggi, nah Bapak Ibu bisa katakan gini. Aku memulai bisnis ini dengan produk yang menurutku mudah dipahami, tapi aku butuh masukan darimu. Apakah kamu bersedia untuk memeriksanya dan menyumbangkan pendapat? Paham ya Bapak Ibu ya, maksudnya dari pertanyaan ini ya. Jadi ini kalau misalnya kita ketemu prospek yang orangnya SP tinggi, misalnya pejabat atau PNS atau pengusaha sukses ya, kita bisa pakai kalimat ini. Kemudian emang produknya seperti apa, kan pasti dia nanya. Nah kemudian kita kirim, ini ada untuk ini. Nah, siapa tahu pada saat kita kirim produk, harapannya adalah dia, wah kayaknya kebetulan nih saya juga diabetes nih. Kita lagi promo produk gitu ya. Jadi sebetulnya prinsipnya adalah bertanyalah, karena yang bertanya adalah yang menang gitu ya. Nah terus ada pendekatan lagi yang terakhir, ini adalah pendekatan super tidak langsung. Kalau tadi pendekatan langsung, terus pendekatan tidak langsung, ini adalah pendekatan super tidak langsung. Nah contoh ya, pendekatan ketiga disebut pendekatan super tidak langsung. Pendekatan ini luar biasa kuat karena bekerja pada berbagai level psikologis. Nah dalam pendekatan ini Anda menyampaikan pada prospek bahwa mereka bukanlah prospek. Kemudian sampaikan bahwa Anda hanya tertarik mencari tahu jika mereka mengenal orang lain yang mungkin memetik manfaat dari bisnis Anda.
Nah, pendekatan ini sangat efektif. Nah, contohnya seperti ini. Contoh untuk prospek pasar hangat ya. Yang pertama, bisnis yang kujalankan ini jelas bukan untukmu. Tapi aku mau tanya, siapa orang yang kau kenal ambisius, termotivasi dengan uang, dan senang dengan ide menambah pemasukan dalam hidup mereka? Agak panjang ya kalimatnya. Saya biasanya singkatnya gini, Mas, Mbak, saya jalankan bisnis tapi memang mungkin bisnis ini bukan untuk Mbak. Tapi kira-kira ada nggak Mbak temannya yang pengen nambah penghasilan? Orangnya yang ambisius gitu, yang pengen nambah penghasilan, terus termotivasi dengan uang gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, Anda boleh pakai kalimat itu. Oh, kayaknya sih ada gitu. Atau bahkan saya sering ketemu, nah, nggak usah teman saya suka dengan uang gitu ya. Nah, kemudian, oh gini Mbak, nah Anda boleh langsung mengundang. Ya, Anda boleh pakai pendekatan tadi ya, perusahaan saya kebetulan sedang ekspansi dan seterusnya ya kalimatnya. Terus kemudian gimana caranya saya bisa tahu bisnis Anda gitu ya. Ketika dia bilang seperti itu, Anda boleh undang ke grup lain ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, apakah kau mengenal orang yang mungkin mencari bisnis yang kuat yang bisa mereka jalankan atau kerjakan dari rumah mereka? Jadi kita bertanya, Mas, Mbak, ada nggak punya teman yang kira-kira dia pengen jalankan bisnis dari rumah? Nah, gitu ya. Nah, itu cara yang kedua. Yang ketiga, siapa kolegamu yang usahanya tengah mandek dan mungkin mencari cara untuk menambah sumber penghasilan mereka? Gampangnya gini, bro, Mas Bud, ada nggak temannya Mas Bud yang kira-kira mungkin punya usaha tapi lagi mandek, terus pengen nambah penghasilan gitu? Nah, gitu ya. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, aku bekerja dengan perusahaan yang tengah berekspansi di area ini. Aku sedang mencari beberapa orang cerdas yang mungkin tertarik mendapatkan tambahan penghasilan. Apakah kau mengenal siapapun yang mungkin sesuai dengan gambaran tersebut? Nah, jadi kita nggak nawarin tapi bertanya. Dan biasanya kalau orang-orang sanguin atau orang-orang yang suka tampil gitu, pasti dia ngomong, wah saya cerdas gitu. Emang usahanya apa gitu? Atau nggak bilang, kayaknya saya tertarik deh, itu gimana usahanya gitu. Nah, ketika dia sudah mulai nanya, Bapak Ibu boleh undang ke grup lain. Atau kalau ketemu Anda di lapangan, boleh Anda langsung presentasi, ceritakan bisnisnya ya. Nah, dalam banyak kasus, mereka akan meminta informasi tambahan sebelum mereka memberikan nama siapapun ke Anda. Biasanya gitu, orang nggak langsung ngasih tahu, oh saya punya kenalan si Budi. Enggak, biasanya mereka pengen dapatkan informasi tambahan. Nah, biasanya ketika mereka udah pengen dapat informasi tambahan, di dalam hati mereka itu sudah mulai ada ketertarikan gitu ya, berpikir mungkin ini untuk mereka gitu ya, tapi biasanya mereka belum mengakui ya, belum mengakui ke kita gitu. Nah, ketika mereka meminta informasi lebih dan Anda dapat merespon dengan cara seperti ini, itu cukup masuk akal Mas ya. Biasanya mereka nanya, emang bisnisnya seperti apa gitu. Nah, Anda boleh jawab, itu cukup masuk akal. Kau ingin tahu lebih soal itu sebelum kau merujuknya pada beberapa kenalan gitu ya. Lalu Anda dapat berpindah menuju ke langkah keempat. Nah, langkah keempat adalah, ini contoh untuk prospek pasar dingin. Pasar dingin sama persisnya dengan pasar hangat dalam pendekatan super tidak langsung. Gunakan saja skenario pasar hangat atau variasi lainnya yang nyaman untuk Anda. Nah, intinya poinnya sama seperti tadi. Poinnya adalah intinya bertanya, meminta pendapat. Nah, kemudian masuk ke langkah keempat. Jika saya mengundang Anda ke grup lain, grup teleconference lain, sebagai undangan khusus saya untuk mendengarkan penjelasan bisnis dari mentor bisnis saya, apakah Anda bersedia? Itu ya, prinsip yang keempat. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, nanti insya Allah saya akan coba buat skripnya, dan Anda boleh copy nanti di grup WhatsApp ya, di grup diskusi networking. Saya akan coba, nanti Anda bisa download di grup WhatsApp, mungkin 1-2 hari sudah ada skripnya. Nah, intinya ketika Anda mau mengundang orang, pakailah cara yang benar, pakailah cara yang profesional. Karena ketika kita lahir, ketika kita bersekolah, ketika kita kuliah, kita tidak diajarkan sedikit pun bagaimana cara menjalankan bisnis MLM yang benar. Betul ya? Nah, untuk itu ilmu basic ini sangat penting untuk Bapak Ibu tidak melakukan banyak sekali kesalahan di bisnis ini. Anda boleh salah di bisnis ini, tapi Anda tidak boleh terlalu banyak melakukan kesalahan.
Karena ketika Anda melakukan terlalu banyak kesalahan, berarti Anda tidak belajar sama sekali. Pastikan Anda menjalankan bisnis science ini secara profesional, ya. Saya Fauji, terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, sukses untuk kita semuanya.